Selamat datang di WebRec. Video kali ini akan membantu kalian dalam membuat API pertama kalian. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, buka terminal kalian di Visual Studio Code. Kemudian ketikkan npm init. Oke, di sini cukup kita tekan enter saja. Kita butuh defaultnya, oke. Setelah itu akan muncul package.json. Di sini masih sangat kosong, tidak ada dependencies yang diinstal atau library yang diinstal. Jadi kita perlu menginstal beberapa libraries di sini. Aku akan menggunakan express.js. Jadi kita install dulu Express-nya, kemudian hit enter. Oke, setelah selesai, di sini kita udah mendapatkan Node.js dan package log.json. Kemudian kita buat new file. Ini terserah kalian saja nama filenya apa aja. Di sini aku akan bikin app.js. Oke, di sini langsung saja kita mulai untuk mengimport library Express-nya. Kita buat variable const express require express. Kemudian buat variable app sebagai express method. Kurang lebih seperti ini. Oke, sampai di sini kita coba menjalankan express tersebut. app.listen kita open protokol HTTP-nya. Oke, di sini kita masukkan port, semisal kita port 4000. Oke, setelah itu akan ada callback function atau arrow function di sini. Di sana kita coba tampilkan console.log server is running on port 4000. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Kemudian kita save. Oke, untuk menjalankan app.js ini kita seperti biasa, karena ini JavaScript, kita umumnya kita ketikkan node spasi app.js, biasanya gitu. Namun untuk kali ini kita tambahkan script yang namanya start di sini di dalam package.json. Start. Kemudian kita masukkan node app.js. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita run. npm start. Oke, server is running on port 4000. Jadi di sini berhasil. Untuk di API kita mempunyai 4 metode ya, teman-teman. Yang pertama itu get, kemudian yang kedua post, delete, dan juga put. Defaultnya yang biasanya digunakan cuman ini doang. Oke, cuman 4 ini doang. Oke, kita buat yang pertama yaitu app.get. App, get. Oke, di dalam sini kita masukkan arrow function yang dimana di dalamnya bermuatan request. Kita definisikan sebagai rect parameter pertama. Yang kedua adalah respon. Oke, seperti ini. Kemudian kita hit enter. Kemudian kita coba mengirim kurang lebih mungkin ini sih, hello. Oke, kayak gini. Terus setelah itu, oke, karena kita setelah mengedit atau mengubah isi dari app.js ini, kita harus stop dulu di sini, stop, kemudian kita running lagi, karena ini enggak real time update gitu ya. Jadi kita harus stop, kemudian kita start. Tapi di sisi lain kita bisa menggunakan satu library yang bernama NodeMoon untuk menghandle ketika kita mengedit suatu file ini, kemudian otomatis akan terreload. Oke, coba aku install terlebih dahulu NodeMoon-nya. Kalau tidak salah itu NodeMoon npm install. Kita save sebagai dependensi aja ya. Kemudian
local development, kemudian node gini kalau nggak salah, node hit enter, apakah berhasil? Oke, berhasil. Kemudian kita konfigurasi lagi kembali di package.json. Jadi di sini kita ubah dari node menjadi node seperti ini, atau kalian bisa buat variabel script baru, start atau apapun baru untuk merunning node tersebut. Kalau aku jadikan default seperti ini, start, kemudian ku save, kemudian coba ku jalankan npm start. Oke, node starting berhasil. Oke, sekarang kita coba save, yaitu control save file app.js. Nah, dia akan otomatis ke restart. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, karena kita sudah bikin API pertama kita, sekarang kita akan melakukan tes. Nah, bagaimana kita melakukan tes? Kita bisa melakukan tes tanpa menggunakan Postman atau tools untuk calling API yang lain. Kita cukup di Visual Studio kalian masuk ke extension, kalian install yang namanya ini dia, mana ya? Ini dia REST client. Setelah kalian install, kemudian balik ke sini lagi, kita buat file yang namanya REST.api. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan metodenya. Pertama terlebih dahulu get, kemudian http 127.0.0.1 di port 4000. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita save. Oops, kayaknya ini salah, ini kebalik. Harusnya REST itu yang menjadi extensionnya, bukan API-nya. REST. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian nah nanti akan muncul seperti ini, send request, kemudian coba kita send request. Nah, hello, jadi berhasil. Oke, di sini berhasil. Oke, ini untuk metode yang pertama. Kemudian kita masuk ke metode yang kedua, yaitu post. Tapi sebelum itu aku akan membuat variabel dulu ya, global variabel dulu. Kita bikin yang namanya user. Mungkin array kosong terlebih dahulu. Oke, kemudian kita bikin di sini post ya, app.post sama menggunakan arrow function, request dan respon. Oke, kita bikin variabel untuk mendeklarasikan body yang akan kita kirim. Aku bikin di sini data, yaitu dari request.body. Oke, kita sampai sini dulu. Karena kita mengirim sebuah data, entah itu berbentuk objek ataupun array. Data tersebut akan terstringify, akan dikonversi sebagai string. Jadi di sini kita perlu suatu metode ataupun mungkin bantuan library yang bisa memparse string tersebut menjadi sebuah objek. Oke, jadi di sini kita tambahkan body parsernya yang dari Express sendiri. Kalian bisa menginstal body parser di sini. Body parser sendiri, atau kita bisa mengkonsumnya dari Express itu sendiri. Jadi kita pakai yang dari Express ini, terserah kalian bisa pakai yang ini atau yang dari Expressnya langsung juga bisa. Express.json. Deklarasinya cukup gini doang untuk yang di Express. Oke, setelah itu kita lanjut di sini. Terus kita akan mengupdate users ya. User data. Oke, jadi kayak gini doang. Kemudian kita kirimkan respon, yaitu user created. Kurang lebih seperti ini. Oke, terus
Setelah itu kita akan coba melakukan tes di sini ya. Terus di sini kita bikin request baru. Nah, untuk di sini kita perlu memberikan batasan yaitu menggunakan pagar 3 kali kayak gitu. Karena kalau kita tidak menggunakan ini terus kita deklarasikan di sini post gitu, kurang lebih nanti akan kayak tabrakan gitu. Kalian bisa lihat tutorialnya di dokumentasinya. Setelah kalian install di VS Code kalian. Oke, post, kukopas. Oke, kayak gini. Terus di bawahnya content, type, application JSON. Mana? Oke, di sini. Kemudian di bawahnya kita masukkan datanya. Name, jasa, terus email. Emailnya di sini kita oke, kurang lebih mungkin seperti ini ya, contoh doang. Terus kita send request. Oke, user created. Oke, kemudian kita, oh ini harusnya aku bikin request usernya ya. Oke, aku tampilkan usernya di sini. Langsung gini deh. Oke, users. Jadi kita harus nginputin lagi karena ini ke refresh ya. Otomatis datanya ke reset. Kita oke, terus kita close dulu. Kita cek nggak ada data, masih kosong. Kemudian kita send user created, kemudian kita lihat lagi datanya nambah, kemudian kita coba ganti Budi, kita send, kemudian kita request lagi, kita ambil datanya dan nah akan seperti ini. Nah, implementasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke metode ketiga yaitu delete. App.delete. Kemudian request, respon. Oke, untuk di delete kita masukkan sebagai optional parameter name. Ini bisa kalian buat opsional atau enggak, itu terserah. Kalau di situ di case di project real atau yang beneran, ini mungkin bisa menjadi opsional atau enggak. Biasanya yang tidak opsional otomatis akan harus ada default value yang nanti akan dipas atau dikirim ke metode tersebut. Kalau di sini aku akan bikin opsional terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus kita bikin const variable params yang mana kita ambil dari request.params.name. Name ini nama parameter di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita buat variabel baru namanya delete user mungkin gini. Terus kita ambil dari users dot filter value dot name, karena kita berdasarkan name ya tadi, tidak sama dengan params. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita update user dari delete user itu tadi. Oke, jadi logikanya di sini kita filter nih nama-nama yang tidak sama dengan nama yang kita masukkan sebagai parameter. Nah, otomatis parameter ini tidak ada. Kemudian data dari delete user ini kita updatekan ke users ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung kita send responnya yaitu users gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita save. Kita tambahkan data terlebih dahulu ya. User created, kemudian jasa,
tambahkan lagi user created, kita lihat dulu datanya. Oke, mantap. Kemudian kita bikin request delete-nya di sini. Delete. Oke. Aku kopas. Kemudian kita masukkan parameter di sini slash body gini deh, body. Kemudian kita send. Oke. Jadi di datanya tinggal ada Yasa doang. Oke, bodinya sudah terhapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut ke metode keempat, yaitu put. Oke, ini put. Request, respon. Kemudian di dalam put tersebut kita bikin const data deh, sama data yang kita ambil dari body. Oke, kemudian seperti ini. Kita bikin looping dulu, yang di dalamnya nanti akan menseleksi data yang akan kita update. Oke, kebanyakan saat pengimplementasian update data, metode put selalu digunakan. Kemudian di sini kita sampai ke sini dulu, file. Kemudian kita kasih kondisi di dalamnya, if file.email sama dengan data.email, kayak gini. Kemudian yang akan kita lakukan adalah file.name sama dengan data.name. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba ikut turunkan. Kemudian di sini kita coba untuk mengirim respon, send. Usersnya kita masukkan dalam send ini. Kemudian coba kita save dulu. Biarkan Notebook restart dulu. Oke. Oke, setelah selesai kita coba implementasi put itu tadi. Oke, ini aku copy dulu deh. Ini aku copy. Kemudian kita put ini, terus di bawahnya hampir sama kayak yang di post ya. Jadi aku kopas aja di sini. Gini. Oke. Terus kita coba masukkan data terlebih dahulu. Created body. Oke. Kita lihat datanya terlebih dahulu. Oke, sip. Kemudian coba kita update yang di sini. Coba data dari Yasa ini aku tambahkan Yasa.com. Oke, kayak gini. Kemudian coba kita send request. Terupdate. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi implementasi dari 4 metode ketika kalian belajar untuk membuat API pertama kalian. Oke, semoga ini bermanfaat, dan di sini aku akan coba tambahkan beberapa library ya. Seumpamanya nanti kalian ingin mengkonsumsi API ini ke front end kalian seperti React, Vue, atau Angular, kalian nanti akan mendapatkan, jika kalian nanti akan mendapatkan error course, otomatis pastinya itu akan terjadi. Jadi saran dari aku, kalian harus install yang namanya dependensi, install course ke dependensi kalian, npm i course. Nah, cara menggunakannya kalian cukup simpel ya. Cukup app.use. App di sini mewakili dari app express kalian, use menggunakan course sebagai default. Nah, kurang lebih kalau implementasinya kalian gunakan di front end kalian, karena kan di sini course error terjadi karena ketika port atau IP dengan port yang berbeda untuk mengkonsum
IP dan port yang berbeda. Jadi course di situ akan muncul errornya di situ. Jadi implementasinya cukup seperti ini nanti di course. Kalian apa ya? Kalian ingat-ingat, kalian catat kalau perlu. Ini akan sangat penting. Kemudian mungkin cukup sampai di situ. Nah, di sini ada beberapa trik dari saya dalam menggunakan dalam pengkodean app di sini. Aku close dulu ini. Oke. Jadi ini bisa kalian pangkas ya. Kurang lebih kita hapus app-nya. Kalian cukup mendeklarasikan satu app doang. Di sini app get, post, delete, put. Jadi kalian cuma deklarasikan simpel seperti itu aja. Ini ku coba rapikan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa. Coba kita save dulu. Kemudian kita coba kita pastikan ini udah restart. Oke. Kita bikin data. Oke. Kita tambahkan data. Masih berjalan. Kita lihat datanya masih berjalan, terus kita coba delete. Datanya juga masih berjalan, kita update datanya juga masih bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terus apa lagi ya? Oke, untuk di bagian port, kalian bisa simpan ini di env kalian, environment kalian, yaitu cukup kalian install, ini aku close terlebih dahulu, npm i .env, kalau nggak salah gini, save. Oke, ini aku run lagi ya. Kemudian di sini kalian bikin environment file. Environment file itu .env kayak gini. Terus kalian masukkan port. To port 4000 kayak gini. Nah, terus cara kita menggunakan port tersebut atau mengkonsum dari environment ini, kita cukup mendeklarasikan require, kalau nggak salah sih gini sih, require .env. Oke, itu muncul config. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus ini untuk pengambilan data dari env tersebut. Kemudian untuk menggunakan variabel di dalam env, kita cukup ketikkan proses .env. Oke, itu muncul .port. Kurang lebih seperti ini. Terus kita coba save dan masih jalan. Oke. Kalian juga bisa tambahkan di sini. Oke. Oke, seperti ini. Mungkin ya video kali ini berakhir sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.